Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Halo teman-teman. Halo, dan kita sudah bekerja sama dengan Anchor, aplikasi yang bisa mengupload podcast kalian secara gratis. Bisa editing juga, bisa buat ngisi deskripsi, ngisi pakai transisi ya. Dan bisa Makin langsung publish. lancar ya. Makin lancar sekarang ya. Udah dibayar Anchor ya. Cia. Bro. Ya. Duh. Pusing nih kepala awak ini nih. Pusing apa bang? Nyari Santai. sales bro. Udah mau akhir tahun juga. Beda lah, dulu kan waktu di daerah Sunter kan sales kita kan jago-jago bro. Jago-jago ya. Penjualannya puluhan miliar. Wah luar biasa. Luar biasa. Bentuk-bentuk salesnya tuh ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik banyak. Cantik-cantik ya. Gua sales gudang bro sekarang bro. Bentuknya begini aja. Perlu dibantu nih kayaknya nih. Sangat. Di callback dong kawan-kawan yang di Sunter dong. Tolong dong Nick. Siap. Nah ini karena mumpung Moses lagi punya keresahan ya. Wih gila. Dan kebetulan kita selalu mempunyai sahabat yang membantu kita. Sudah pasti dong. Dari daerah mana? Dari daerah Jakarta Timur. Wih Jakarta Timur. Timur. Condet ya? Iya. Oh Condet Timur ya? Oke. Gue kira cuma Cakung Timur itu. Enggak ya? Termasuk bang. Termasuk ya? Lanjut dengan siapa kita sekarang? Kita sudah kedatangan Kang Estu dan Mbak Puput. Idi. Hai. Kenapa suara Gila. Konco-koncoku. Aduh, abang-abangku, panutanku. Thank you banget ini ya Kang Estu, Mbak Puput sudah mau join nih sama kita nih. Bang Estu apa kabar bang? Ya gini-gini aja sales cuy. Ya. Tapi Vespa terus sales ini bro. Ngeri bro. Networkingnya tuh loh bang, aduh Iya. ngeri banget gitu. Salah satu tugas juga. Wih. Mbak Puput yang kedua kalinya gimana Mbak Puput kesini? Happy dong. Happy ya? Iya dong. Dia di Fatmawati terus loh. Tag sama Puput loh. Iya betul. Ya nggak pernah di Kuningan. Kalau di Next time Kuningan. kita harus yang Kuningan ya. Oh banyak ya studionya ya. Iya kita kerjasama sama Box to Box ya. Siap. Oh keren. Oke. Rental sama Box to Box. Box to box tuh yang bukan buat hotel gitu ya? Bukan. Bukan. Oh bukan ya beda. Itu Bobo Box. Oh Pengen- salah. boleh Oke sebut oke ya? oke. Untung gue nyambung. Untung gue nyambung yang ini. Gue masih loading. Karena lo gak pernah dong di Bobo Box dong. Sempit Belum bang. sih. Tapi enak kok. Abang pernah? Selalu. Gimana? Oh, selalu. Enggak, sekarang karena bisnis trip gue gak pakai yang SPD-SPD-an yang itu. Gue kalau misalnya ke Bandung kemana-mana pakai aplikasi yang Bobo Box itu. Karena oke. murah. Oh. 250.000 Wow. bisa. Gak tahu gue bang. Ya intinya kalau gue itu cara berjualan yang baik nih. Yeah. Karena mereka melalui aplikasi kan. Betul. Nah ini Estu sama Mbak Puput nih pasti ngeri nih cara berjualannya nih. Lo sejak kapan sih itu jadi sales tuh? Waduh. Kalau sejak kapan tuh dari sebelum kuliah juga gue udah jadi sales cuy. Sales Serius? apa kalau boleh tahu nih? Pas kuliah lo sales Coba apa? dijelaskan apa nih salesnya? Wah kalau kuliah itu segala ada barang gue jual bang buat Yang hidup. legal ya? Legal. Legal, Iya ya, jadi ya. segala ada barang di rumah gue jual buat hidup. Maksudnya gitu. Lo waktu itu emang dari kecil pernah ngelihat orang jualan atau bagaimana lo masuk ke dunia penjualan itu maksud gue? Awalnya tuh gue cuman suka ngobrol sama orang bang. Awalnya ya. awalnya. Jadi nah terus ketika terus teman-teman minta butuh ini dong butuh ini. Nah, jadilah broker kecil-kecilan. Wih. Saat itu iya maklar kecil-kecilan gitu. Nah terus kesini-sininya kok jadi kayak enak ya ngobrol sama orang gitu. Ngobrol sama orang is cuan. Keywordnya sudah dapet nih bang. Gila ya. Ini dia pas tuh tag-nya di bulan November loh. Di saat didengar orang-orang, wah memang dia sales terbaik. Yoi. Lu salah sih. Put, kalau lo Put, lo kan kemarin waktu di episode yang kemarin kita pas lebaran, lo kan ngomongin tentang public speaking sama kita kan. Nah lo masuk ke dalam dunia penjualan nih pas di mana? Di saat orang-orang merasa krisis akan benefit sebagai sales di perusahaan. Kayak gimana tuh kalau boleh tahu tuh? Ya mungkin kan kalau kita jadi sales pasti ada benefitnya itu insentif. Iya, kan. betul. Nah, ternyata saat ada beberapa regulasi di salah satu perusahaan saya bekerja itu mengalami perubahan dan akhirnya banyak yang cabut karena merasa tidak sesuai Tidak sesuai, dengan ya, ekspektasinya. Nah disitulah saya merasa tertantang. Oke,
kalau pada cabut itu opportunity buat gue kayaknya. Gue masih banyak peluang untuk jadi sales. Gue masuk jadi sales. Sok banget nggak tuh gue? Gila betapa beruntungnya ya perusahaan yang dicondet itu ya memiliki Estu dan Puput loh. Karena gue udah Luar biasa, multi talent. Gila, coba didengarkan bapak-bapak, tolong. Lemes. Karena gue udah berapa puluh kali nolak bang, karena waktu itu memang beneran ditawarin kayak nggak deh kayaknya belum waktunya. Tapi pas udah oke, saat orang nggak nawarin justru boleh nggak gue ke sales, gue malah minta gitu kan. Oh ya udah gitu. Jadi saat tapi itulah memang benar ketika cinta itu ditolak dan cinta itu pasrah atas keadaan itu lebih baik sih. Emang ya? Iya, emang Ya, iya. emang langsung kayak oh gitu ya bang. Kadang kalau kita nggak suka sama satu hal lama gitu ya. Iya. Ketika hal itu hilang, itu jadi kangen. Iya. Kemana ya? Ini Masih cari lagi. ini sales nih. Sales ya? Iya, Lo sekarang benar, udah benar, masuk ke benar, sales juga gak sih Nick? Hybrid. Hybrid ya. Jadi lo juga udah mulai mengetahui bahwa cara berjualan itu ada lah ya. Iya, ya gue kan juga megang satu produk gitu kan. Gitu. Jadi gimana caranya produk gue itu bisa gue ajak partner gue untuk joinan gitu. Oh. Yang ketahuan satu produk bang. Satu produk ya. Iya, nggak ketahuan gue berpuluh-puluh produk. Ini kan podcast kotak masuk juga salah satu sales gue nih. Teman-teman kita ini nggak datang kalau kita nggak berhasil nyales nih bang. Iya. Cuman tuh lo, Yes. yang gue kita kenalkan di daerah Condet ya. Benar. Di mana-mana sih kita kenal, utara kenal, timur kenal, selatan kenal. Oke, ya. stop di situ. Iya, oke, iya, jangan iya, melebar. iya, siap, Jangan siap. melebar. Enggak, maksud gue yang gue langsung secara visual yang ngelihat sales itu pasti groomingnya baik tuh. Iya, betul. Ya pasti. Jarang gue ngelihat sales yang secara groomingnya atau secara berpakaiannya terlalu ngasal. Iya, Nah betul. itu apakah lu diajarin atau lu melihat dengan sendirinya? Itu tuntutan sih sebenarnya. Jadi Tuntutan kan ya? kalau misalnya pertama kali first impression kan kelihatan kan kalau Iya, seorang visual sales lah. tuh kan harus wah dibandingin sama yang pakai apa sekarang tuh anak-anak sekarang pada pomade terus sama yang abis mandi terus kering-keringan gitu kan Iya, beda kan pertama Beda, kali beda, terus sama beda. yang sekarang juga pakai kemeja dimasukin sama tetap ya kemeja dikeluarin Iya, tetap betul, terlihat betul. lebih manner yang Iya, di iya, itu kan iya. ya yang dimasukin itu Masukin, sih. benar. Iya betul itu sih kalau menurut gue ya jadi memang first impressionnya pertama kali itu memang harus grooming sih. Karena sebelum lo ngobrol, Iya betul. secara visual lo harus baik ya di mata ya. Iya minimal di screening lah ya Oke, awalnya oke, gitu. oke. Lu juga gitu Put. Awalnya lu bisa mempandu padakan baju itu Iya, dari apalagi perempuan kan lebih concern sama masalah look ya Iya, gitu kan. iya. Jadi ya akan keganggu sebenarnya kalau kita melihat orang tidak berpakaian rapi atau tidak sesuai dengan pandang mata yang enak Iya. gitu kan. Jadi harus pastinya melihat orang enak, masa kita tidak melakukan yang enak duluan kayak gitu loh. Nah kalau dari sekarang kan orang kan kalau mau nyari produk lah ya, bisnis nyari produk itu kan lewat online gitu kan atau lewat website gitu. Nah gimana tuh caranya? Kan orang nggak bisa bertatap muka langsung kan. Ada nggak cara teman-teman buat menunjukkan eksistensinya gitu loh untuk bisa jualan lewat online gitu atau lewat media lain gitu? Pas pandemi sih kayaknya lumayan banyak perubahan ya. Awalnya konven kita ketemu offline gitu kan. Pas sekarang pandemi ya mau gak mau harus ngikutin. Harus dengan online juga gitu. Tapi itu gak mutusin cara kita untuk bisa memperkenalkan produk kita yang kalau ada orang yang belum tahu secara in detail gitu. Tapi ada pun ke yang sudah tahu artinya kita tetap propose kita dengan online tapi tidak mengurangi nilai-nilai dari ya produk kita itu sendiri. Jadi ya kita tetap menjalankan online pun sama seperti kita konven gitu. Walaupun memang ya medianya aja sih kita online. Tapi kalau secara ini ya tetap WhatsApp dengan ya promo apa yang kita punya kirim. Atau mungkin dengan ya telepon setiap saat intens kayak Nah menarik gitu. tuh WhatsApp dan telepon ada nggak apa kiat-kiat khusus gitu? Secara sales yang jago tuh kalau lewat telepon itu ada gimana tuh caranya? coba tuh. Coba tuh. Waduh Si ini paling nih. peres kalau menurut gue. Peres ya Put ya. Gue kalau ditelepon S2 juga gitu loh. Emang. Tapi sumpah. Tujuannya tuh pasti ke 30 menit kemudian ya. Sumpah. Gitu kan. Nah, oke. Bener banget. Gue tuh kalau telepon orang, gue nggak pernah mau ngasih tahu apa yang mau gue pengen di awal. Oke. Gue tuh pasti di terakhir. Itu pun kalau gue nelpon ke customer juga begitu. Ke klien juga kayak gitu. Jadi gue lebih apa? Lebih suka ngajak dia jalan ke Merak dulu, terus gue balikin ke Jakarta. Gitu cuy. Tapi dia gak pernah bosan ya? Enggak, ya gimana ya pembawaan lu tadi. oke, Kalau oke. misalnya kan kita juga udah bisa ngelihat ya yang paling penting nih dari seorang sales juga bisa membaca gestur. Oh. Jadi gestur ya tadi offline sama online ya. Ketika kita ngelihat di meeting online pun kita wah ini gesturnya si bapak atau si ibu udah mulai nggak
nggak tenang nih. Iya, iya. Gimana caranya kita gitu sih Bang. Jadi kalau misalnya gue nelpon, kalau itu kebutuhannya untuk formal, gue akan sulit Bang. Oke. Gue lebih suka metode yang konvensional kalau misalnya untuk itu ya, untuk meeting formal ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk cuman hanya ya kayak jalinan kasih itu kan harus tetap ada ya. Iya kan ya, bener kan ya. Enggak, karena gue punya cerita sama dia juga nih. Kadang waktu itu dia nanya kan, Ses, lu ada wingbox gak gini. Sebelum kesana gue bilang, tuh langsung aja to the point deh tuh. Gue lagi di jalan, to the point. Nah gitu tuh gue, beneran. Gue itu lebih apa ya, lebih kayak pengen lihat dari seorang, ya kan semua sales juga punya gayanya masing-masing ya. Betul. Cara mereka berjualan pun pasti akan berbeda. Cuman kalau ini menurut versi gua sih yang bisa gua jalankan sekarang kayak gitu. Gua nggak suka tuh the point. Gua butuh ini dong. Iya. Gua lebih suka. Kecuali memang orangnya kayak lo kayak gitu ya. Iya betul. Kecuali kalau misalnya gua udah krik udah abis nih, baru gua masuk gitu. Gila ya. Put, tapi kalau gue nih, gue kan ngelihat lo kan dulu kan sebelumnya kan belum di sales kan ya Put ya, Yep, awalnya ya. betul. Di bagian apa waktu itu customer relation atau Customer relation, kan? ha-ha. Nah, ketika lo mulai berjualan pertama kali, ya which is kayak gue yang sekarang ini ya, apakah harga yang murah itu menjadi sebuah satu poin untuk lo memenangkan deal gitu loh? Karena banyak menurut gue ketika gestur lo udah bagus, grooming lo udah bagus, komunikasi lo udah bagus, ujung-ujungnya kan di Indo kan harga ya, ya kan? Apalagi nih untuk pendengar podcast kotak masuk yang baru masuk ke dunia sales nih, Nick, Yeah. menurut gua. Apakah harga yang murah itu menjadi salah satu faktor kuncinya atau ada yang lain menurut lo, Put? Yang pasti sih ada salah satu faktor harga murahnya akan jadi pemenang ya, maksudnya untuk deal di dalam suatu perusahaan atau klien. Tapi tidak semata-mata hanya si harga murah aja, karena kita masuk sebagai brand perusahaan tertentu gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa menilai apa yang kita tawarkan. Pertama pasti biasanya nih kalau dari satu perusahaan yang saya tempat bekerja ini menawarkan adalah solusi pertama kalinya. Ay, keren ya. Karena Nawarin kita nggak solusi mungkin, ya berarti iya ya. dong, Padahal belum nggak tahu mungkin. problemnya apa ya. Iya. Udah dong. Udah ya, ya, dong. ya, Biar ya. keren dong tuh. Aduh, kacau nih. Lanjut, Put. Jadi lo nawarin solusi ya. Pertama ngobrol dulu, maksudnya Oke. ada kendala apa? Maksudnya Oh, kalaupun iya. memang dia ternyata udah straight untuk yang namanya, oke gue pengen mobil ini harga sekian. Ya. Nah berarti kalau misalkan udah ngomongin angka, ya kita kasih tahu dulu ternyata tuh harganya tersebut bisa terbentuknya karena apa. Jangan ya Betul. kalau misalkan kita ketemu sama salah satu departemen yang menawarnya versi ibu-ibu belanja di pasar, ya udah kita harus edukasi juga ke customer tersebut. Karena lo memang berarti nggak langsung kayak, oh ya udah ibu ke sebelah aja gitu, nggak gitu enggak lah ya. dong, karena ya intinya kalaupun memang dia ternyata udah tutup mata dengan kondisi yang udah kita infoin, ada hal A B C D-nya, kenapa harganya kita tetap di harga tersebut, misalkan ada negosiasi pun juga tetap masih belum sesuai ekspektasinya, ya kita kasih tahu juga faktor harga kita tuh seperti ini. Nah, setelah terserah mereka lah akhirnya mau memilih kita atau tidak, ya kita punya poin-poin dan juga value-value yang kita Value tawarkan. added yang beda ya. Betul. Asik. Justru mereka kelebihannya dibanding sales yang lain Bang. Mereka menjual barang yang premium. Oh gitu ya. Gitu. Benarkah? Wow. Jadi justru itu ultimate skill dari seorang sales adalah nggak hanya kalau menjual barang murah semua Bisa. 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 Iya, Tapi betul. kalau menjual Betul. barang yang premium, itu ada. Nah, gue juga mau denger nih dari S2 nih. Kalau menurut lo tuh, Duh. kan gini, kita kan pernah di satu training yang sama juga Iya, kan, ya, di betul, Sunter ya. betul, bener lagi. Kita kan juga tahu ya, jualan itu untuk pagi produk premium tuh gak bisa cuman bacot doang. Ya betul. Nah, lo gimana caranya meyakinkan si klien ini untuk memakai produk itu? Nah gini nih, aduh. Bakar tisu itu. Iya, benar. Hipnotis dong. Bukan. Atau lo kencanin satu-satu gitu? Enggak. Gue meninggalkan lah. Iya, jadi kalau gue lebih bisa ngobrolnya adalah apa sih yang ngebedain lo sebelum ke arah sana Bang ya? Apa sih yang ngebedain lo sama kompetitor? Elunya cuy. Oh, personal gue? Iya dong. Bukan company-nya? Company itu adalah branding yang membentuk lo Oh sebenarnya. gitu. Iya Berat kan? ya? Berat ya? Gila. Berat, parah. Baru gue denger nih. Terus. Iya, sumpah kalau menurut gua ya, Iya, kalau iya, menurut iya. gua. Jadi kalau dibandingin sekarang ini bulan-bulannya adalah bulan-bulan interview ya. Iya. November Desember Iya, itu bulan iya. interview. Iya. Iya kan? Jadi once nanti dia akan pindah, belum tentu orang ini akan semerbak wanginya di perusahaan yang, kemarin. barunya. Betul, Oke, betul. Iya kan? Nah, menurut gua itu yang ngebedainnya. Jadi kalau misalnya lu tadi bilang gimana caranya? Ya lu jadi
elunya aja dulu gitu. Jadi membedakan sama lu sama kompetitor gitu Jadi sih. secara ngomongin ketika lo udah njalin chemistry secara personal ya. Iya betul. Lo bisa ngebuat trust di situ. Iya, betul. Baru lo dapetin kalau dibilang winning chance-nya lah. Iya. Oke. Iya gitu. Jadi nggak melulu harus berbicara apa ya. Kalau pertama kali gue langsung, Bapak butuhnya apa? Itu gue nggak. Gue lebih suka ngobrol. Gila lo insan sunter yang luar biasa lo. Wow, hampir kan keceplosan gua nih. Aduh, gua harus menjaga nih. Iya, di sebuah training sales itu nggak pernah menurut gue teori KS tuh. Iya betul. Ini kan berdasarkan pengalaman kan. Iya betul. Ya dong, lo udah betul. berapa tahun di perusahaan yang di Gua sana? mau ngomong 5 tapi bohong 11. Iya, 11 kan. Emas udah dapet dong. Iya. Udah dong. Udah dong. Iya, udah. Bener. Put, kalau tadi yang S2 bilang terkait personal branding lo, itu karena personal branding itu ya? Yes, betul. Karena personal branding. Lo mengena juga gak sih di lo bahwa citra lo tuh yang dilihat sebenarnya sebelum ke arah produknya Put? Iya dong. Iya ya? Kalaupun memang ternyata gue misalkan berpindah atau misalkan gue mengenalkan tim gue yang lainnya gitu ya. Iya. Misalkan gue lagi sakit atau misalkan lagi butuh di backup gitu ya. Tapi ternyata rasa yang nantinya walaupun sama-sama menjual suatu produk Produk yang gitu sama ya. ha-ha, tapi ternyata saat gue dilakukan ada backup atau gimana misalkan lagi berhalangan, itu ada sesuatu yang kayak ngerasa nggak nyaman customer gue. Walaupun iya. sama-sama nice atau mungkin sama-sama ya kita punya salah satu bentukan training yang sama misalkan gitu ya. Cuma kalaupun misalkan udah trust sama gue, kalau misalkan ternyata ada treatment yang berbeda walaupun masih dalam bentuk verbal misalkan seperti itu, ya itu akan jadi salah satu poin penting juga. Nick, sepenting itu loh posisi sales Nick. Dan sekrusial itu sih. Iya kan? Wow, benarkah? Kayaknya gue harus menghadap HRD nih. Karena Pintu pertama sih dibilangnya gitu ya Bang ya, portal pertama iya, saat ujung lo tombak, ketemu. Iya, ujung tombaknya benar. adalah sales. Ujung tombak, tapi kalau nggak dibentuk sama atau didukung sama departemen yang lain ya. Iya, tombaknya doang nggak pakai ujung. Iya betul, Iya akan dong. melempem Iya juga dong. bos. Benar. Tulang bisa dilempar, Iya nggak bisa benar. Tulang dipanah. punggungnya nggak Nah. punggung-punggung banget Iya, gitu jadi ya. itulah pentingnya seorang sales itu juga punya hubungan eksternal dan internal bos. Oke, gimana tuh kalau boleh tahu tuh? Iya lo hubungan eksternal hubungan ke klien lo, tapi kalau iya. internal antar departemen di dalam lo dong. Oh, memang Betul. sangat baik ya Jangan hubungannya. memancing bang. ini mau bener ke juga, arah Bang. mana ini Oh. kita? Kalau kita nggak kompak gitu ya. Iya. Iya, Jadi betul. nggak kompak sama yang di bagian internal. Sementara kan kita menjual produk yang produk itu bukan kita yang bikin. Kita kan cuma sales nih. Iya. Nah jadinya nanti kalau nggak kompak, misalnya nanti suatu ketika ada masalah, jadi susah gitu loh. Customer komplain nih. Oh ntar ya, aduh mana gua nggak kenal lagi sama gitu. Mana gua bete lagi sama si itu. Jadi Tapi susah nanti sebelum ke dinamika nih kayak gue malah mau mengacu ke satu titik dulu nih. Oke. Ketika sales itu nih, kita masih ngomongin sales yang dia baru masuk nih tuh. Iya, Contoh betul. kayak anak-anak baru nih Put. Betul. Misalnya baru masuk nih, anak-anak sekarang aja atau enggak tim kalian. Tadi kan kalian bilang personal branding kalian kan, which is belum tentu mereka punya. Iya betul. Iya. Which is belum tentu mereka tahu juga produknya. Betul. So what's the first step dari seorang yang tiba-tiba masuk ke dunia sales? Walaupun gue nggak tahu ya, di zaman gue tuh istilah sales tuh agak menakutkan sebenarnya, karena kan harus ada target. Lu nggak achieve target dipangkas pala lu ya kan. Nah lu gimana sih membrainwash anak-anak baru ini untuk step by stepnya tuh awal-awalnya tuh? Di zaman gua dulu bukan hanya apa bang menakutkan ya, memalukan juga. Iya, Gue bener. tambahin ya. Bener. Gue tambahin ya. Bener. Sales panci ya istilahnya. Iya benar. Iya. Ya elah sales Astaga. doang. Gitu kan pasti tuh digituin. tuh. Tapi menurut gua itu yang dibutuhin seorang sales satu. Apa? Mental bos. Wah, Waduh, mantep. gila. Betul, Mental kalau ya? nggak punya mental udah lo. Mental. Mental. Iya, Tapi kalau lu nggak punya mental, anak-anak baru ini maksud gue, lu punya berapa anak buah sekarang? Sekarang kebetulan gua hanya untuk mengurusi beberapa account. Jadi Iya. untuk anak beberapa tim gua di bawah itu adalah tim-tim dari brands. Oh, gitu. dari brands. Iya, tapi Branches berarti di Iya, kota-kota betul, lain. Betul, di kota-kota lain itu di luar kota. LDR Nasional. dong sama mereka. Ya pasti. LDR sulit dong. Nah, itu Iya, gimana sih betul. kalau boleh tahu? Ya kita justru akan membentuk mereka itu pertama kali apa sih yang pengen gua target di salah satu customer atau di account yang gue pegang ini nih. Jadi Tujuannya ya? harus diturunin. Oke. Gitu. Yang Oke. pertama tadi mental ya. Yang kedua terus apa namanya? Tadi yang kedua adalah gue bilang targetnya apa. Terus gue juga mau tahu kesulitan lu. Coba jelaskan dalam waktu 5 menit kesulitan lu di cabang apa. Oh cuman kenapa 5 menit tuh? Karena
karena semakin cepat dia menjelaskan, dia akan semakin ngerti bahwa kondisi cabang kayak gitu. Oh, nggak kalau banyak misalnya cakap gue ya. kasih waktu banyak, muter Pak sampai kayak kan gue udah pernah sampai merak nih kalau ngobrol. Itu cuma ke customer lo, jangan bagian tim lo ya. Betul gitu. lucu, Jadi lucu, gue lebih apa namanya, lebih biar mereka tuh tahu sebenarnya, dan gue juga tahu kondisinya. Jadi once gue harus jualan saat itu juga, misalnya Pak punya tomat nggak yang merah di Makassar? Ya. Gue langsung punya. Oke. Gitu. Jadi gue tahu juga. Oke. Terus gak tahu juga nih ya, beberapa kali itu ada untuk teman-teman yang baru berjoin juga yang tadi lu bilang. Jadi ada di tempat kami tuh ada yang MT, ada juga yang MDP gitu kan. Oke. Berat nih gue juga ngomongnya nih. Gimana caranya membentuk seorang Gen Z nih ya. Yes, Gen Z. Wah parah ya. Gua taunya. Bukan obrolan tongkrongan nih. Iya betul, gue taunya Kenzi. Iya. Terus iya, gimana caranya ngebentuk mereka itu kan berat banget kan. Gue pernah untuk membentuk mental mereka pertama kali, gue suruh jalan dari Sudirman sampai Tamrin. Jalan Ada kaki. berapa perusahaan di sana? Serius tuh. Sumpah gue. Pakai metode kayak gitu. Iya. Biar mereka itu door to door. Assalamualaikum. Oh, the basic of sales ya. The basic of sales ya. Iya, mereka harus belajar dulu dong. Karena Oke, kan kita oke. harus juga melihat dari Gen Z itu kan kayak gue udah melewati berapa step yang gue hilangkan untuk menjadi seorang sales. Nah, Oke. boleh dong mereka jatuh lagi ke bawah, turun lagi ke bawah untuk Back to ke akarnya dulu iya ya. betul Oke, gitu, oke. biar mereka bisa membentuk mental. Tapi menurut gua di luar pun banyak ya sales-sales yang jago ya. Tapi menurut gua ini sih menurut akar dari pertama kali seorang sales itu adalah mentalnya dia. Iya, sih. karena Lalu- ketika dia satu-satu dia ketok itu tuh ngelatih mental sih. iya betul. Di luar sukses rasionya ya. Iya betul. Jadi lu itu tahu gimana caranya bisa masuk dari seorang security bisa lolos. Gila. Iya kan, sampai ketemu ya entah siapa yang pegang di situ kan untuk kebutuhan lu gitu kan. Oke. Gitu sih. Put, kalau lu sekacau dia gak sih ngedidiknya? Karena nih cukup gue kaget loh itu. Iya. Tapi Door to memang door knocking gitu. kita dari di suatu perusahaan yang sekarang ini nih kurang lebih ada 100 ya tim sales. Oke. Kurang lebih ada 100. Pasti semuanya itu nggak punya cita-cita dulunya waktu kecil pengen jadi sales. Sorry, ini 100 orang all Nasional, Indonesian ya? nasional. Bukan di Iya, Jakarta semua bukan kan? Jakarta, Oke, nasional. oke. Kurang lebih ada 100 orang. Pasti 100 orang itu nggak ada satupun yang dulunya cita-citanya jadi sales. Serius tuh. Iya, karena pasti apa ya? Ya bilang tadi Es tuh memalukan mungkin kalau Iya. misalkan menurut gue kayak ya sales tuh jualan berseragam mungkin putih hitam ketok pintu segala rupa. Iya. Ternyata ya memang mental memang sangat penting banget gitu ya. Di luar dari harus lo menguasai produk yang akan lo jual gitu. Jadi menurut gue sih digembleng banget masalah mental harus, tapi pun juga yang namanya ya banyak experience pun juga ketemu orang 1 sampai mungkin ya lebih dari 100 juga pun boleh ditemuin orangnya karena pasti beda-beda kan. Jadi orang makin banyak ketemu pun juga makin banyak kita ngelatih keberanian sama banyak knowledge yang kita dapat gitu untuk bisa ngobrol ataupun nantinya bisa ya jadinya connecting ke semua orang buat berjualan juga gitu. Penting sih Put, mental. tapi untuk anak-anak baru ya, banyakan cowok atau banyakan cewek sih? Kayaknya banyakan cowok ya karena Banyakan sebenarnya cowok sebenarnya cewek juga banyak sih cuma dari yang sekarang ini mungkin cowok pun juga lumayan lebih banyak. Kenapa? Karena kita pun kan banyak cabang ya gitu, Ya. jadi ya bersedia untuk ditempatkan Di ke mana saja? Di mana saja. berbagai tempat. Tapi ngefek gak seperti sih itu. sebenarnya lu sebagai cowok atau sebagai cewek untuk jadi seorang sales tuh ada advantage-nya nggak? Gender gitu. Menurut gua gak ada Nggak gender sih. ya. Nggak ada ya? Nggak Di ada sales sih. nggak ada Kalau gender. zodiak gimana zodiak? Nah, Lebih ke itu Sio ya. dia tuh. Lebih ke Sio nggak Zodiak tuh? ya. Duh. Kan Z kan yang lo bilang kan. Iya, Siapa tahu dia, betul. gue lebih nyaman lo sama Leo gitu kan. Wah, Ada sih. Ada ya? Ada sih Gen Z Ada ya? pernah ngobrol lagi gue. Tuh kan, gitu ya? bener kan? Iya. Karena menurut gue zaman Gue Leo sekarang- nggak cocok tau sebenarnya. Nah. Kalau kerja gue harus keluar gitu gue nggak cocok. Mampus. Ada misalkan kayak Oke. itu. Pernah gue ngobrol. Nah, ini gue belum pernah punya Ada pengalaman. ya. Itu Beneran cewek ada. masalahnya. Tapi kalau cowok nggak selembek itu kalau ada kayak gitu kayaknya harus kayak yuk kita Kayaknya pas balas kalau lari misalnya ya cowok gimana. yang ngomong gitu depan gua kayaknya agak gua harus ngapain ya? Ada kayak Ada ya? ada kalau ngobrol kayak Oke. bintang gue ini nih soalnya Kak gitu. Oh kenapa ngomongin bintang? Ya enggak seru aja Kak ngomongin zodiak. Ada. Karena bisa. basicnya kan komunikasi yang kita bahas tadi. Benar, Iya, benar, betul, benar. Komunikasi. betul. Karena Betul. gue percaya sales-sales yang baru sekarang masuk itu generasi Z akan berhadapan dengan generasi milenial yang udah
awal gitu loh. Iya Maksud betul. untuk sebagai Yap. decision maker ya. Dan ketika lo ngomongin komunikasinya ya sama lah kayak bos-bos yang zaman dulu juga. Ketika kita ngomongin zaman milenial kan mereka juga nggak masuk kan. Ya gue juga tahu zodiak ini bukan karena gue punya yang muda-muda enggak. Oke. Gue Ya, lebih terserah, banyak Bang. bergaul aja. Oh, ya Oke, kan? terserah Bang Lurus, juga. otak lu lurus, jangan traveling. Ayo lurus. Cuman Oke. Put, Estu gue juga mau nanya kayak untuk yang teman-teman kita yang masih bertahan di sales nih ya, apa sih yang ngebuat mereka bertahan di sisi sales? Kalau dari lu dulu itu. Kalau dari gua ya, kalau pertama kali sih apa yang mereka bertahan ya pasti insentif ya. Insentifnya lumayan ya. Kita nggak usah ngomongin nominal duit. lah. Iya, kalau dibilang lumayan atau enggak itu kan tergantung dari pribadi masing-masing Yes. ya. Tapi lebih lah kalau untuk 2 tahun hidup. 2 tahun hidup lebih lah ya. Lebih lah. Karena ini di luar nggak ada bonus kan untuk sales kan. Oh, nggak ada bonus. Nggak ada pasti, bonus ya? Iya, jadi insentif. Pure Insentif aja ya? Iya, lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan. Kalau itu sih kalau misalnya apa sih yang mereka pertahanin sampai mereka bertahan sampai apa sih yang gua sampai 11 tahun bisa kayak gini? Iya, iya, Kalau iya. gua bilangnya pertama kali adalah gua suka ngobrol sama orang. Gua Iya. suka ketemu sama orang. Itu Keduanya waktu. tuh, kenapa waktu? Karena waktu adalah uang. Hey, Wih, oh iya benar. Makin bagus, makin bagus. Gimana tuh waktu ada? sorry gue boleh nelfon atasan gue Iya, biar ini aja biar di loudspeaker aja Nggak, gitu kan. kayaknya ya Put ya. Lo coba ngomong di kantor Sunter, coba deh buat sales forum. Iya. Es tuh jadi pembicaranya. Gini Iya nih, dong. ini nih. Iya dong. Bukan. Buat orang-orang baru mungkin kayak wow, so adore Charming, gitu ya. Tapi charming buat yang banget lainnya ya. kayak wah Iya lah benar. tuh gitu. Karena gue inget deh duet maut kalian tuh di satu forum di inovasi di kita dulu di Sunter. Iya, iya, betul. Yang kata lo pakai baju Freddie Mercury, lo kan menjiwai banget di awal-awal itu kan. Pak, itu. Bener gak? Iya gak? Jadi dia itu tuh Iya. kalau dipanjang sekali nyaut gitu loh. Itu sales coy. Itu sales ya? Itu sales. Iya, itu punya sales. Kayak misalnya lu janjian sama orang gitu ya. Gue nggak suka seorang sales tuh janjian dia cuman oh yaudah jam segini. Nanti dia datang jam berapa gitu. Nah itu tuh gue nggak suka tuh kayak gitu. Gue lebih suka kan ya. Lu janjian berapa? Gue lihat dulu nih jam-jamnya. Jam 3 gitu janjian. Nah gue 2:30 udah di situ. Sebelumnya gitu. Nah tadi kalau misalnya ditanya, lu bisa nggak lagi nih? Bisa gue. Jadi Gila ya. nggak ada katanya nggak bisa di sales. Bener lagi. Iya. Lo relate gak nih? Kenapa sih lo dari dulu agak-agak Agak menerawang relate ya. gitu? Agak relate Ya, soalnya agak relate kayaknya ya sekarang ya Oh, Niko ya. Iya. Enggak, karena gue kan sebenarnya posisinya kan bukan pure sales kan, tapi kan Iya. gue ngebikin partnership gitu loh sama perusahaan-perusahaan lain. Yang kenapa? Jadi gue tuh sekarang merasa orang tuh nyari gue karena gue udah pindah bagian kan bang. Emang kapan orang nyari lo? Bener Most juga sih. wanted loh. Contoh dari Bedanya kan dulu buat presentasi, sekarang buat quotation kan? Kontrak bang, kontrak. Bener, Iya, buat kontrak. benar. Dulu buat presentasi, sekarang buat kontrak ya Habis kan? quotation biasanya kontrak. Nah, iya. Iya, Iya. betul. Nah tadi nyambung sama yang Bang Estu bilang gitu. Kenapa sih? Ya Bang Moses juga bener sih. Kenapa orang nyari gua gitu? Iya. Karena gua kalau orang datang ke gua nanya hal, gua pasti bilang bisa. Wih. Dan memang ada jalannya, bisa. Can do Iya. spirit. Iya. Ih, Dan nggak cuman modal bacot dan hilang ya, tapi Nah. gua bisa dan bertanggung jawab gitu loh. Bisa. Tapi kalau ini caranya A B C D E. Nah mereka seneng tuh gitu. Jadi itu sih salah satu learningnya ya. Jadi kayak lu reliable gitu loh sebagai orang gitu. Nah Put, ini tadi Yes. Niko udah ngegaris bawahin tentang reliable dari sisi sales ya Put ya. Lo sendiri sebenarnya yang menjadi membuat lo betah di sales apa? Selain insentif lah. Gue kemarin baru aja ngomong pas lagi kebetulan ada sharing juga sama teman-teman kenapa sampai stay selama ini juga di Yap. satu perusahaan karena environmentnya gue tuh lumayan oke Di karena lu ya. di gue gitu ya. Oh iya sorry. Karena beda loh sama Ya environment benar, gua. oke bener ya. Jadi gue ngerasa nyaman ya satu dari sisi environment, kedua atasan yang support juga, terus kemudian juga banyak hal-hal baru yang menurut gue perlu gue pelajarin ya. Jadi ya gue orangnya juga nggak mau yang kayak stuck di satu tempat aja. Ya. Pasti apalagi namanya sales banyak yang perlu dieksplor. Kalaupun memang jualannya gitu-gitu aja, tapi ternyata customer yang gue temuin itu yang Macem-macem ya? wajib gue eksplor. Oke. Parah. Parah ya. Padahal Parah. produknya kan sama ya kalian Yep. berdua ini ya. Tentang jasa. lu di mana sih? Jasa Gimana? sama ya? Gimana? Iya, so lupa, males banget dramanya. benar. Saya baru kenalan di bawah tadi soalnya. Iya, gue baru kenalan. Ini kan masih jasa rental kendaraan ya? Oh iya. Bedanya kalau Bang Estu tuh yang apa gede-gede. Waduh. Apa nih yang gedenya apa? Gede-gede apa? nih? Bentuk badannya? Mobil. mobil gede. Oh mobil-mobil Iya, gede iya, di lo iya. sekarang? Enggak sih semua. Semua di lo kan? Iya. Masih sama kayak dulu Masih dong? masih bisa sama kayak dulu. Itu menurutnya kan produknya sama. Sama. Kenapa lu ya nggak selain insentif ya? Kenapa Iya. nggak bosen?
benar kata si Mbak Pupu tadi ya bilang ya. Jadi lu setiap hari itu lu akan nambah ilmu baru. Dari customer lu sendiri? Dari customer juga dari internal kita juga. Jadi contoh kalau misalnya ada tadi gue bicara tomat gitu ya. Ini tomat yang udah berapa hari nih? 3 hari 4 hari gitu. Besok mungkin baru bisa ditanam, besok langsung tumbuh. Bisa juga. Nah itu gue belajar terus. Tapi tadi yang gue bilang makanya. Jadi nih kayak lu juga harus tahu bisnis proses dari masing-masing departemen lu juga cuy. Jadi jadi lu juga tahu oh ini ada ada yang baru nih di sini nih. Kalau kita tanya sales itu tahu nggak sih tentang finance? Tahu, kulitnya doang. Oh iya. Tapi tahu gitu kan, tahu gitu. Jadi kayak kita yang kenapa kita melakukan itu terpaksa dan dituntut untuk bisa gitu. Jadi kalau misalnya meeting bareng-bareng nggak perlu rame-ramean. Bapak berapa orang? Saya sendirian. Mantap. Keren ya. Gitu. Cuman gue di episode ini yang gue coba garis bawahin nanti coba lo garis bawahin sebelum kita ke episode yang selanjutnya nih Nick. Gue sekarang lebih mengenal sales itu nggak cuman dari sisi jabatan. Iya betul. Tapi lebih ke arah tadi ya mentality, communication, sama mungkin persistence-nya dia ya. Tentang bagaimana dia berjuang setiap harinya ya. Karena nggak cuman uang doang kan. Betul. Kita mengaminin itu nggak cuman uang doang Iya kan. betul. Dan menurut gue nanti coba lo tambahin nih kira-kira untuk pendengar kita ketika dia dapet nih lowongan sales menurut lo diambil atau enggak, dan kalaupun harus diambil apa yang harus disiapin? Nanti gantian Puput sama Estu. Menurut lo apa? Kalau sales itu dari mungkin gua nggak se-sales Estu sama Puput ya, cuman sales itu memberikan kita opportunity untuk bisa mendalami kita tuh sukanya apa sih sebenarnya gitu loh. Karena percuma lu ya kan gue nggak bilang percuma ya, cuman kalau lu nggak believe pada produk yang lu jual tetap bisa jualan sih gitu loh. Tapi ketika lu believe pada suatu hal yang lu percaya dan itu lu jual, itu lu jadi nambah temen, lu jadi nambah koneksi, lu jadi tahu segalanya. Bahkan suatu titik nanti kenapa nggak lu jualan itu? Kenapa nggak lu jadiin itu bisnis lu sendiri aja gitu? Understand dulu nggak? Perlu understand nggak? Banget. Oh gitu. Jadi Parah. understand, believe, habis itu do ya. Iya. Oke. Kenapa Anda ketawa-tawa ya? Mirip ya bahasanya ya. Oke Put, menurut lo kalau misalnya ada anak muda yang tadi dapat posisi sales, apa yang harus mereka coba ambil dan langsung lakukan apa kira-kira? Seorang sales itu nggak boleh males ya, karena lo bisa dapetin besar banget apa yang bakal lo usahain. Misalkan kayak benefitnya akan mengikuti dari pencapaian lo. Pasti. Kalau itu lo pasti. males-malesan sebagai sales, ya udah lo jangan harap dapat banyak. Atau lo jangan harap lo bakalan bisa, oke gue bakal bisa jualan sekian, dapat insentif sekian, tapi lo cuma pengen gue malu ketok pintu, gue ini segala rupa. Kelar susah, urusannya. Nah jadi menurut gue kalaupun memang lo mau jadi sales, ya lo harus jadi orang yang gak putus asa gitu kan. Terus juga lo bisa juga punya target di diri lo sendiri deh setiap paginya. Jangan buat perusahaan tapi buat diri lo dulu aja gitu. Lo punya target apa nih buat hari ini. Berikutnya juga lo bisa nyusun, ya udah lo kerja sekeras-kerasnya buat dapetin apa yang lo pengen gitu. Menurut lo gimana tuh buat pendengar kita? Gue nih harus. Iya dong. Ini semua udah kan. Iya, kalau gue sih orang pintar itu akan kalah sama orang hoki. Wah, gimana maksudnya gimana? Gue banyak banget ya. Iya, orang pintar itu akan kalah sama orang hoki. ya? Iya, orang hoki itu dia bekerja dari hati. Oke. Iya kan? Dia melakukan semuanya dengan hati kan. Dengan berhati-hati mungkin. Terus gitu ya. Nah, jadi memang tadi ya kan kenapa harus sih yang pertama kali itu adalah mentalnya dia. Dia ini sanggup atau enggak, dia harus introspeksi dulu ke dalam dirinya. Gue sanggup gak ya jadi sales ya? Gue malu gak ya jadi sales ya? Setelah itu nanti pasti belakangnya akan ngikutin sih bang. Kalau menurut gue ya. Oke. Gitu sih. Gila keren nih episode ini ya. Mantap sih. Gue berasa gak pernah lo ngebahas ini di perusahaan Sunter loh. Karena mereka udah melewati banyak fase kehidupan sebagai sales bang. Wow. Jadi tadi yang Bang Estu bilang itu mungkin kalau dijadiin buku novel udah 10 jilid kali itu. Nah salah satu kerennya dari seorang sales. Apa? Dari 10 dia ucapkan 11-nya bohong. Oke, thank you pendengar podcast Kotak Masuk. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Thank you, Thank you bye-bye.